Baik, hari ini kita ada di chapter kedua, teman-teman, yang mana nanti pembahasannya adalah tentang conjunction atau kata hubung ya. Jadi di dalam kalimat, conjunction itu tidak wajib atau tidak harus ada gitu ya. Beda dengan subjek predikat yang sebelumnya kita sudah pelajari. Kalau subjek predikat di dalam kalimat itu wajib ada, makanya teman-teman harus pastikan ada subjek predikat atau belum di soalnya dulu. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar eh, kelas kata kapan kita pakai conjunction dan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Jadi langsung saja. Nah, conjunction sendiri itu artinya adalah kata hubung, ya. Nah, fungsinya seperti namanya, yaitu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi sebenarnya subjek predikat di dalam kalimat itu boleh muncul lebih dari satu. Oke, tapi nanti ada syaratnya, teman-teman. Kalau kita mau membuat kalimat majemuk atau kalimat yang mengandung lebih dari satu subjek predikat, gitu ya, maka kita akan membutuhkan conjunction. Nah, tapi kalau misalnya subjek predikatnya itu cuma satu, maka teman-teman tidak perlu conjunction. Gitu ya, saya ulangi lagi. Jadi conjunction itu dibutuhkan di dalam kalimat hanya ketika subjek predikat di dalam kalimatnya nanti jadinya nanti ya atau lengkapnya nanti itu lebih dari satu. Seperti itu. Nah, jadi misalnya, teman-teman, kalau di soal, teman-teman menemukan ungkapan atau susunan seperti ini. Conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat. Nah, kira-kira yang hilang di titik-titik itu berarti apa, teman-teman? Ya, betul, predikatnya yang hilang. Jadi kita harus carikan nanti di pilihan ABCD di sini yang bisa jadi predikat. Yang kita pelajari kemarin ya, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru gabung karena kemarin ketinggalan ya. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, materi yang saya berikan itu urut, teman-teman. Jadi saya sangat sarankan nanti teman-teman pelajari hari pertama. Nah, untuk kemudian nanti pelajari hari kedua dan seterusnya. Karena kalau teman-teman loncat-loncat pasti nanti bingung. Karena ada materi yang eh, kelewatan atau yang belum dipelajari seperti itu. Gitu ya. Halo, cek cek. Teman-teman suara saya hilang. Halo, tes tes. Aman, aman, aman. Aman ya. Jadi gini, kalau Aman. misalnya hilangnya di salah satu dari teman-teman, artinya koneksinya teman-teman. Tapi kalau misalkan hilang di semua, teman-teman chat ya. Jadi nanti saya tahunya kalau misalkan suaranya hilang di semuanya, berarti koneksi saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, itu tadi eh, contoh penggunaan conjunction. Misalkan lagi, kalau teman-teman menemukan susunan di soal berupa subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Berarti kira-kira apa yang hilang di dalam titik-titik di situ, teman-teman? Ya, conjunction ya, atau konektor. Jadi konektor atau penghubung itu dibuatnya dari kelas kata conjunction atau kata hubung. Jadi teman-teman carikan A, B, C, D yang mana yang kelas katanya conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan lagi, kalau teman-teman menemukan di soal, itu susunannya adalah subjek predikat, conjunction, titik-titik. Nah, kira-kira yang hilang di titik-titik di situ apa, teman-teman? Ya, betul, subjek predikat. Nah, jadi secara konsep atau secara pemakaian, teman-teman sebenarnya sudah bisa menggunakan conjunction. Gitu ya. Jadi conjunction itu sebenarnya sesimpel itu penggunaannya, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan ada conjunction, maka kita akan butuh subjek predikatnya lebih dari satu. Atau saya balik, kalau misalkan teman-teman menemukan di kalimatnya nanti subjek predikatnya lebih dari satu, maka teman-teman wajib masukkan conjunction. Seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis conjunction, teman-teman. Conjunction itu jenisnya ada dua, ya. Jadi conjunction secara pemakaian di dalam kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada conjunction dari keluarganya fanboys. Atau kalau di buku itu nyebutnya coordinate conjunction. Itu cuma nama gitu ya. Kalau saya lebih gampangnya nyebutnya fanboys. Karena fanboys cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah itu huruf awalannya kalau diambil disingkat jadinya fanboys. Seperti itu. Nah, jadi for itu adalah karena. Jadi for di sini artinya yang karena ya, teman-teman, bukan for yang artinya untuk. Karena for yang artinya untuk itu adalah preposisi, itu kelas kata yang berbeda dari conjunction. Oke. Tapi kalau for diartikan karena, maka nanti
For di situ kelas katanya adalah sebagai conjunction, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada and artinya dan, kemudian nor artinya juga tidak, kemudian but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, kemudian so artinya sehingga. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian itu tadi adalah conjunction fanboys, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke conjunction yang selain for, and, nor, but, or, yet. So, jadi kalau teman-teman menemukan kata dan dicek kelas katanya adalah conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet. So, berarti conjunction tersebut itu dikategorikan sebagai conjunction yang selainnya fanboys. Gitu ya, teman-teman. Nah, conjunction selain fanboys sendiri itu jenisnya ada banyak banget. Oke, contoh misalkan sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys tadi kita punya for, kalau di selain fanboys kita punya because, kalau nggak gitu kita punya since artinya karena, teman-teman. Gitu ya. Kemudian and artinya dan, sorry maksud saya contoh lain, maaf. Ada when sama as artinya ketika, kemudian ada where artinya di mana. Nah, kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya dalam bahasa Inggris gitu ya, di soal structure TOEFL itu bukan kata tanya atau jangan dianggap sebagai kata tanya, tapi anggap itu sebagai kelas kata conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selain where yang artinya di mana, kita punya which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin ya, teman-teman, karena ada penggunaan khusus atau unik dari conjunction which, who, that ini. Cuman itu nanti kita akan bahas di hari ke-10. Yang perlu teman-teman kuasai atau pahami untuk saat ini, sementara teman-teman kenali kalau which, who, that itu adalah conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada that. That itu juga bisa diartikan bahwa. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada while, artinya sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada every time. Ada juga whenever, artinya kapanpun. Nah, biasanya yang pakai time itu juga bisa jadi conjunction. Contohnya by the time, contohnya the last time, contohnya the first time, itu bisa jadi conjunction semua, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada although, kemudian ada sinonimnya yaitu even though, kemudian ada juga though aja, yang nggak ada all, nggak ada evennya, itu juga conjunction artinya meskipun. Jadi sinonim, teman-teman. Itu ya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter. Kalau diartikan yang anak perempuannya atau yang putrinya. Misalkan lagi misalnya whose computer, yang komputernya. Whose handphone, yang handphonenya. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada the way, how, sama us. Ada juga like ya, teman-teman. Artinya sebagaimana atau seperti. Itu juga bisa jadi conjunction. Dan masih banyak lagi. Ini ya, conjunction itu banyak banget, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Lik. Apa beda arti tetapi sebentar, tetapi namun. Maksudnya apa beda arti tetapi dan mau gitu ya. Maksudnya apa beda arti tetapi dan namun. Itu sinonim sama aja. Jadi but itu bisa juga diartikan namun, yet juga bisa diartikan tetapi. Jadi sama aja. Gitu ya, teman-teman. Jadi sinonim bisa diartikan seperti itu. Ya, jadi itu sinonim, similar secara makna sama. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalau misalnya maknanya sama, teman-teman nggak perlu bingung-bingung yang ini atau yang ini gitu ya. Misalkan memakan misalnya, makan itu pakai eat atau consume ya, dua-duanya boleh teman-teman. Teman-teman boleh pakai consume, boleh pakai eh, apa namanya eat gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau makan itu dipakai untuk karnivora binatang gitu, biasanya pakainya prey on biasanya. Atau kalau nggak gitu binatang yang biasa misalnya makan rumput atau mal itu pakainya feed on. Jadi feed on itu memakan apa seperti itu. Tetapi penggunaan like sama alike beda susunan ya, Zer. Nah, like sama alike itu beda kelas kata, Miss. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman penasaran dengan penggunaan suatu kata, teman-teman bisa mampir ke kamus Longman yang saya selalu share di setelah kelas atau saya apa namanya? Saya cantumkan dengan saya cantumkan dengan mohon maaf teman-teman.
Saya cantumkan dengan ini link untuk rekaman kelas. Itu kan di atas ada saya kirimkan halaman web untuk teman-teman mengakses kamusnya gitu ya. Jadi kamus Longman ini bikinan asli Amerika, eh, apa namanya? Kayak KBBI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu KPBI, teman-teman. Jadi kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Kalau Longman bahasa Inggris dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi monolingual. Nah, kita cari kata like dulu. Yang conjunction ya, karena like itu bisa jadi preposisi juga, teman-teman. Artinya seperti. Jadi like itu bisa jadi preposisi, artinya seperti. Sama sih, like yang artinya conjunction. Sorry, yang kelas katanya conjunction itu juga bisa seperti. Nah, like juga bisa kata kerja, artinya menyukai. Gitu ya. Jadi kelas apa namanya? Kelas katanya dari kata like ini ada banyak, teman-teman. Nah, kita carinya like juga bisa jadi noun, teman-teman. Artinya macam. Jadi contohnya eh, oh sorry, bisa juga artinya kesukaan gitu ya. Jadi kesukaan dan ketidaksukaan. Seperti itu. Jadi like juga bisa, contohnya the likes of somebody itu maksudnya eh, orang-orang yang semacam dia misalkan. Jadi the likes of him misalkan. Jadi orang-orang yang apa ya, yang sifatnya mirip dia, yang semacam dia, maksudnya seperti itu. Nah, yang kita cari adalah like yang conjunction. Jadi like itu kelas katanya banyak tadi ya, teman-teman. Bisa preposition artinya apa namanya? Seperti, bisa kata benda artinya macam-macam, bisa juga kata kerja artinya menyukai. Nah, yang kita bahas hari ini adalah like yang kelas katanya conjunction, artinya adalah in the way as, gitu ya. Jadi kalau diartikan sama halnya dengan atau sepertilah, kalau diartikan langsung itu artinya seperti. Gitu ya, teman-teman. Nah, like itu juga bisa jadi keterangan, artinya yang seperti itu, atau seperti gitu ya. Kalau kita ngomong, like juga bisa jadi adjektif, artinya mirip. Nah, kalau yang like biasa, sorry, gini teman-teman, like yang adjektif itu gini, yang di bawah tadi ya, karena pertanyaannya adalah bedanya like sama alike. Nah, like yang adjektif, adjektif itu kata sifat. Nah, dia itu hanya bisa dipakai sebelum kata benda. Artinya setelahnya like itu wajib diikuti kata benda yang dijelaskan. Contohnya adalah in a like manner. Nah, itu like itu kata sifat menjelaskan kata benda manner. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya kayak beautiful. Beautiful itu bisa berdiri sendiri, teman-teman. Contohnya, you are beautiful. Titik. Itu bisa. Nah, beautiful juga bisa diikuti kata benda setelahnya. Contohnya, Rita is a beautiful woman. Seperti itu gitu ya. Nah, itu bedanya like sama beautiful. Nah, sekarang bedanya like yang adjektif dan dengan alike. Yang mana alike itu juga adjektif, teman-teman. Kalau like itu harus ada kata benda setelahnya, alias letaknya harus sebelumnya kata benda. Tapi kalau teman-teman cari kata alike, itu juga kata sifat ya, teman-teman. Atau adjektif. Nah, jadi like itu adjektif, cuman bedanya dengan like adalah dia tidak boleh diletakkan di sebelum kata benda. Artinya setelahnya like jangan diikuti kata benda, teman-teman. Gitu ya. Contohnya adalah my mother and I are alike. Nah, setelahnya alike di situ diikuti preposisi in. Jadi itu bukan kata benda. Nggak boleh setelah alike diikuti kata benda, nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu bedanya like sama like. Itu beda. Jadi kalau teman-teman misalkan penasaran dengan vocabulary, teman-teman bisa konsultasi dengan kamus seperti itu. Atau teman-teman boleh japri. Nanti kalau misalkan latihan menemukan kosakata yang mungkin teman-teman bingung, itu bisa japri. Karena memang like sama like itu sering keluar di TOEFL yang prediksi, teman-teman. Tapi kalau TOEFL yang apa namanya, asli dari ITS itu jarang keluar seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya Kak, untuk ketentuan penggunaan conjunction fanboys dan yang bukan fanboys itu bagaimana? Nah, itu materi kita habis ini, Miss. Karena tadi ada yang bertanya, jadi saya potong sebentar dulu ya. Nah, ada alasan teman-teman, kenapa sama-sama conjunction, kenapa harus apa namanya, dibagi menjadi dua, kenapa harus dibedakan? Fanboys dan selain fanboys. Kan dua-duanya sama-sama conjunction gitu ya. Tapi kenapa harus dibedakan? Nah, itu ada alasannya. Setelah ini ya, saya jawab apa namanya, pertanyaan teman-teman dulu. Sir, sorry, like itu termasuk conjunction kah? Like itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Seperti yang seperti ini, teman-teman. Yang saya contohkan ke teman-teman tadi ya.
Jadi like itu kelas katanya memang banyak banget. Jadi kalau teman-teman mencari di kamus, Longman ini ya, kok ada angkanya setelahnya. Contohnya like ada angka 1 seperti ini. Artinya kelas kata dari kata yang teman-teman sedang cari itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Gitu ya. Nah nanti untuk cara penggunaannya, misalkan teman-teman bingung preposisi itu cara makainya gimana sih? Teman-teman lihat aja di contoh soal gitu ya. Contohnya adalah her hair is dark brown like mine. Nah, setelahnya like itu diikuti oleh kata benda atau kata ganti sebagai objek. Jadi preposisi itu wajib diikuti objek, teman-teman. Entah itu dari kata benda atau kata ganti yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan. Contoh selain like ada preposisi in artinya di. Nah, di itu di dalam kalimat nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Pasti dia ada sesuatu setelahnya. Contohnya, saya tidur di kamar. Nah, kamar itu kata benda ya, teman-teman. Atau rumah misalnya. Saya ada di rumah. Rumah itu kata benda. Tapi kalau sudah ada preposisi di sebelumnya, yang menjadi di rumah, itu akan berubah menjadi keterangan. Yang namanya adalah keterangan tempat. Kalau di contoh tadi ya, walaupun tidak selalu keterangan tempat, teman-teman. Keterangan itu ada banyak banget. Seperti itu. Intinya adalah, fungsinya preposisi itu adalah merubah objeknya menjadi keterangan. Jadi preposition plus noun atau preposition plus pronoun itu dia menjadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan, I mean kalau bukan termasuk conjunction, better dibahas lain waktu, khawatir membingungkan pembahasan. Pasti, Mas. Jadi untuk kelas, jadi gini teman-teman, kalau misal saya nggak bisa membahas semua detail ya, karena ini masalahnya adalah tentang vocab. Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman kemarin adalah vocab itu akan teman-teman perkaya. Teman-teman nanti pasti ketika sering-sering latihan akan menemukan suatu kebingungan teman-teman masing-masing atau ke apa ya? Sesuatu yang teman-teman baru temui atau teman-teman tidak pahami. Nah, itu silahkan ditanyakan. Karena saya bisanya membantu teman-teman dengan vocab itu ketika teman-teman latihan dan menemukan kasus-kasus seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan eh, apa namanya? eh, vocab itu tidak bisa saya jelaskan satu-satu teman-teman karena kasus vocab itu ada banyak banget di kamus seperti itu dan di TOEFL untuk masalah vocab itu tidak bisa kita pahami seperti itu. Jadi saran saya untuk memperkaya vocab seperti yang saya sampaikan di hari pertama kemarin, teman-teman harus sering-sering latihan dan sudah saya sediakan juga teman-teman latihan di YouTube. Ketika teman-teman ada waktu luang, silahkan diajar latihannya. Nanti kalau dapat vocab baru, teman-teman tiba-tiba terpikir loh ini pemakaiannya bagaimana. Boleh cek di kamus dulu kalau teman-teman mau cek sendiri atau kalau teman-teman mau pengen tanya langsung japri saya juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya akan jawab ketika saya lagi free kan. Nanti kalau teman-teman kok lama banget nggak dijawab, boleh ditabrak lagi teman-teman, dikirimkan lagi gitu ya, karena biasanya chatnya teman-teman biasanya itu kalau nggak sudah saya buka terus saya kepikiran nanti saya jawab ketika setelah kelas misalnya, nah tapi saya lupa gitu ya, atau kalau nggak gitu teman-teman chatnya ketumpuk itu juga bisa seperti itu atau nggak bisa balas satu persatu. Intinya kalau teman-teman eh, misalnya 1 jam kok belum dibalas, kirimkan lagi seperti itu gitu ya, supaya pesan teman-teman tetap di atas. Nah, saya rasa itu tadi untuk pertanyaannya. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, kalau masalah vocab kita tidak akan selesai dalam 1 bulan karena vocab itu ada banyak banget seperti itu. Jadi saran saya teman-teman sering-sering latihan untuk memperkaya vocabnya. Nah, sekarang kita lanjut ke conjunction tadi. Jadi, kenapa sama-sama conjunction? Fanboys itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain. Kenapa nggak dijadiin satu aja, padahal mereka kan sama-sama conjunction. Gitu ya, kelas katanya. Nah, karena teman-teman jawabannya adalah karena ada perbedaan penggunaan antara fanboys dan conjunction yang selainnya fanboys. Nah, perbedaan penggunaannya apa? Nah, perbedaan penggunaan pertama adalah di penempatan di dalam kalimat. Kalau di soal structure TOEFL, alias kalau di TOEFL aja ya teman-teman, kalau di TOEFL, fanboys itu tempatnya tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi hanya bisa di tengah-tengah. Itu conjunction fanboys. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu boleh diletakkan di awal kalimat, boleh juga diletakkan di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Oke. Atau contoh deh teman-teman, misalkan dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang eh,
saya makan karena saya memerlukan energi misalnya ya teman-teman. Nah ini kalau ditranslate teman-teman boleh pakai because, boleh juga pakai for. Karena karenanya itu terletak di tengah-tengah kalimat. Jadi kita bisa bilang, I eat because I need energy. Misalkan seperti ini. Jadi because itu terletak di tengah. Jadi karena karenanya diletakkan di tengah, kita bisa pakai because, bisa pakai for. Jadi kalau mau pakai for, I eat, jangan lupa kasih koma, teman-teman. Jadi fanboys itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, sesuai aturan penulisan di Amerika, gaya Amerika gitu ya, bahasa Inggris Amerika, itu wajib dikasih koma ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi, I eat for I need energy. Seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi kita boleh pakai because, boleh pakai for karena karenanya di situ terletak di tengah-tengah kalimat. Nah, tapi kalau karenanya saya pindah di depan, jadi misalnya kalimatnya berbunyi karena saya perlu energi, koma, saya makan. Ini karena karenanya itu terletak di paling depan atau conjunction-nya itu diletakkan di awal kalimat, maka kita nggak boleh pakai fanboys alias kita nggak bisa pakai for, teman-teman. Kita hanya bisa pakai because. Jadi because I need energy, koma, I eat. Seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa bilang for I need energy, tapi kita bisa bilangnya because. Kenapa? Karena karenanya itu atau conjunction-nya terletak di depan. Fanboys tempatnya tidak boleh di depan. Seperti itu. Sedangkan selain fanboys, boleh diletakkan di depan. Seperti itu. Bisa pakai since nggak, Sir? Pakai since juga nggak apa-apa, teman-teman. Karena untuk bilang karena itu ada banyak cara. Intinya kelas katanya sama ya. Intinya kelas katanya conjunction. Karena since juga bisa berarti karena, teman-teman. Bisa pakai now that juga. Now that itu juga bisa diartikan karena. Seperti itu. Gitu ya. Atau pakai due to the fact that juga nggak apa-apa. Intinya teman-teman masukkan yang conjunction. Seperti itu. I'm sorry guys. Oke, lanjut lagi. Nah, itu adalah perbedaan pertama. Kenapa conjunction fine voice itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain gitu ya. Karena tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang lain, tempatnya boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, nanti pola kalimat majemuknya, kalau mau pakai fan voice, itu polanya cuma satu. Yaitu subjek predikat, koma, fan voice, subjek predikat. Sedangkan conjunction yang selain fan voice, di kalimat nanti bentuk kalimatnya bisa ada beberapa variasi. Nah, yang sering keluar ada 3 ini. Sebenarnya ada satu lagi, teman-teman. Cuman nggak bisa saya masukkan sekarang, nanti kita bahas di hari ke 10 ya. Jadi pola kalimat yang pertama, subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Apakah if termasuk conjunction, Sir? Oke. If itu juga conjunction ya, teman-teman. Jadi gini, saya ulangi lagi. Kalau misalkan teman-teman penasaran dengan, sebentar, tadi mana? Oh ini. Penasaran dengan kelas kata, karena kelas kata dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Teman-teman bisa mampir ke kamus Longman ini, terus teman-teman cari kata yang teman-teman pengen tahu kelas katanya, apakah itu conjunction atau bukan. Nah, if itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Sama kayak unless. Bedanya cuma di arti gitu ya. Sama kayak though. Tadi kan nggak saya tulis ya. Nah, yang nggak saya tulis bukan berarti bukan conjunction, teman-teman. Karena saya tadi tulis etc atau yang lain-lain. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menyebutkan semua conjunction dalam satu slide. Nggak cukup seperti itu. Jadi, saya tulis yang lain-lain supaya nanti teman-teman memperkaya vocabnya dari latihan. Jadi, kalau teman-teman menemukan vocab-vocab baru, tolong ditulis ya. Dan jangan lupa sertakan kelas katanya, karena itu nanti akan membantu teman-teman dalam mengerjakan struktur seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Tadi polanya, sebentar teman-teman. Tadi polanya yang fanboy sama selain fanboys bisa sama juga ya, Mister?
subjek predikat, conjunction, verb voice, subjek predikat. Ya, betul, Miss. Jadi bisa sama. Gitu ya. Jadi bisa subjek predikat. Kalau verb voice itu wajib dikasih koma ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Sebelumnya maksud saya, teman-teman. Jadi koma baru verb voice. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang selain verb voice, boleh dikasih koma, boleh tidak. Seperti itu. Sedih banget ketinggalan. Tidak apa-apa, Miss. Mungkin ketinggalan hari ini atau ketinggalan. Jadi gini, teman-teman. Saya lihat tadi ada yang baru masuk di grup gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau ketinggalan, tapi saran saya jangan meninggalkan lapangan upacara dulu karena nanti akan saya absen di akhir. Takutnya teman-teman nggak ikut ke absen, nanti dianggap nggak ikut live class-nya ya. Dan nanti sayang teman-teman nggak bisa dapat reward gitu. Jadi nggak apa-apa, ikutin aja sisanya. Nanti dari latihan siapa tahu teman-teman dapat maksud saya. Seperti itu. Atau nanti setelah kelas pasti saya kirimkan rekaman kelasnya dan latihan. Silahkan nanti teman-teman kejar atau apa ya, teman-teman ikuti dari awal di rekaman kelas tersebut. Seperti itu. Kemarin saya ikut juga tapi jaringan mati. Kalau hari pertama memang untungnya selalu saya anggap masuk semua teman-teman. Jadi aman gitu ya. Kak itu absen tuh. Kak itu gimana absen tuh? Kak, aku cuma sekali aja. Nah, untuk absensi seperti yang saya sampaikan kemarin ya, teman-teman, memang diisi cuma satu kali saja. Untuk sisanya, hari kedua ini nanti sampai sisanya pertemuan nanti yang ngecek saya sendiri, teman-teman. Jadi dari partisipan Zoom, itu nanti saya rekam di setelah kelas untuk saya masukkan ke absensi Excel. Jadi kan di Google Form itu bisa di-download berupa Excel. Nanti saya ngisi dari situ sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu setiap meeting isi, nggak perlu. Saran saya daripada ngisi absensi, teman-teman gunakan waktunya untuk latihan soal seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, sekarang mohon maaf teman-teman, sedikit ada serak ya di leher saya agak gatal. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk eh maksudnya saya usahakan untuk ngomong lancar. Berarti D1 dianggap hadir semua, Kak. Betul. Jadi hari pertama selalu saya anggap hadir semua, teman-teman. Di periode-periode sebelumnya juga gitu ya. Tapi untuk hari kedua dan seterusnya, nanti kan karena yang absen saya sendiri, otomatis sudah mulai absensi gitu, teman-teman. Kalau yang sebelumnya kelas sore terus masuk kelas malam tetap di absen, Kak. Tetap, teman-teman. Jadi maksudnya gini, minimal teman-teman sehari datang sekali, minimal ya, di sesi sore atau sesi malam. Atau dua-duanya juga nggak apa-apa, nanti tetap terhitung satu itu gitu. Maksudnya saya ngabsennya per hari, bukan per sesi, teman-teman. Jadi tenang aja. Intinya kalau teman-teman sudah datang di sesi sore, ya udah dianggap satu hari datang gitu. Atau sesi malam dianggap satu hari datang. Ikut dua-duanya pun tetap dianggapnya satu hari datang gitu. Cuman kalau ikut dua-duanya, teman-teman dapat keuntungannya gini. Belum tentu yang ditanyakan di sesi sore itu ditanyakan di sesi malam dan sebaliknya. Jadi kalau teman-teman ikut dua-duanya, teman-teman bisa dapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Walaupun teman-teman juga bisa dapat dari rekaman kelas juga. Seperti itu. Karena yang saya sampaikan di kelas itu pasti yang poin-poinnya saja, teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan di luar nanti pasti dari penasarannya teman-teman semua gitu. Gitu ya. Dan untuk kehadiran sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir karena itu bukan dari lembaga, itu hanya dari saya sendiri, eh, antusias saya sendiri karena saya pengen lihat seberapa semangat teman-teman gitu ya. Maksudnya misalkan teman-teman ada yang sibuk atau ada yang sakit masih disempatkan, nah itu berarti saya lihat oh berarti teman-teman memang benar-benar melihat belajarnya tinggi gitu. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin nanti ada reward buat teman-teman yaitu pembahasan soal tes seperti itu. Ikut dua-duanya nggak apa-apa teman-teman dan tidak perlu membayar lagi ya karena sama kok seperti itu. Jadi teori materinya sama, yang beda hanya latihan-latihannya aja. Harus semangat Kak biar TOEFL-nya bisa bagus. Amin teman-teman. Karena gini, lebih lebih kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau pandangan teman-teman beda. Kalau menurut saya hajar sekalian se apa namanya ya? Se sekeras mungkin, tapi hanya untuk sebentar. Kemudian TOEFL-nya teman-teman bisa sesuai target supaya teman-teman nanti kalau sudah dapat target TOEFL-nya bisa ngurus persyaratan yang lain. Gitu ya. Karena TOEFL itu cuma salah satu persyaratan dari administrasi yang teman-teman eh, capai gitu ya, teman-teman. Jadi saran saya memang mumpung masih bisa ketemu, mumpung masih bisa intinya masih banyak latihan, masih saya buatkan latihan terus, hajar aja, manfaatkan teman-teman. Maaf Kak, TOEFL yang dibahas ini sama ataukah berbeda dengan TOEFL ITP ITS? Nah,
yang saya bahas justru yang TOEFL ITP ITS ya, teman-teman, bukan yang dari Longman. Makanya kemarin saya sampaikan di hari pertama, modul yang dari lembaga itu tidak saya pakai. Saya pakai dari cloningan soal-soal ITS yang saya punya. Seperti itu. Jadi saya punya 28 paket soal ITS dan sampai sekarang ketika tes itu kadang soalnya keluar, teman-teman. Nah, soal-soal yang saya koleksi ada 28 itu saya cloning. Jadi kasusnya misalkan subjeknya hilang, berarti saya buatkan kalimat yang soal-soalnya itu menanyakan subjeknya hilang. Dan pilihan A, B, C, D-nya itu juga saya miripkan seperti itu. Supaya ketika teman-teman tes nanti tidak kaget. Gitu ya. Tahun lalu ambil ITP ITS 520 padahal target 530. Padahal itu kurang sedikit banget, teman-teman. Untuk LPDP biasanya ya kalau 530. Intinya teman-teman semangat karena saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya hasil tidak akan mengkhianati proses. Atau intinya sama gitu ya. Intinya prosesnya teman-teman, usahanya teman-teman nanti yang akan membantu teman-teman sendiri. Kak, tolong kembali ke pembahasan. Baik, kita kembali ke pembahasan. Maaf ya teman-teman jadi golden waste ya, mohon maaf. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi conjunction tadi ada dua. Perbedaannya yang tadi yang pertama penempatan, fanboys tempatnya tidak boleh di awal kalimat. Kalau selain fanboys boleh di awal kalimat. Oke, dan pola kalimatnya tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang perbedaan yang terakhir. Hati-hati dengan conjunction fanboys, teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi dia bandel, teman-teman. Walaupun dia conjunction, tapi dia bisa menyalahi aturan atau kodratnya conjunction. Ya, jadi fanbase itu di dalam kalimat kadang dia hanya menghubungkan dua struktur yang sama atau dua bagian kalimat yang sama, teman-teman. Misalnya, subjek dengan subjek tapi predikatnya cuma satu. Contoh, ayah dan ibu saya memiliki memiliki rambut yang lurus, misalnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi subjeknya ada dua, yaitu ayah, ibu, dihubungkan dengan fanboys dan. Nah, itu kita anggap satu aja karena fanboys dan itu bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Gitu ya. Saya ulangi lagi, conjunction fanboys tidak selalu menghubungkan dua SP. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Atau namanya kalau di buku itu namanya parallel structure, teman-teman. Nah, parallel structure itu ya struktur yang sama. Misalkan kalau sebelumnya itu kata benda jamak, maka setelahnya kata bendanya kalau bisa dihitung juga harus jamak. Misalnya sebelumnya adalah verb SES, maka setelahnya fanbase itu juga diikuti verb SES kalau konteks waktunya sama. Dan seterusnya, intinya paralel gitu ya, teman-teman. Kalau kata sifat ya dengan kata sifat dan seterusnya. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Karena memang itulah fungsi dari kelas kata conjunction ini, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya, misalnya fanboys yang menghubungkan dua SP dulu, teman-teman. Ya, contohnya adalah I love apples. Ini bahkan tiga ya. Ini bukan cuma dua tapi tiga. Jadi I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Kalau teman-teman perhatikan di kalimat ini, subjek predikatnya ada tiga. Subjek pertama I, predikatnya love. Subjek kedua I, predikatnya love juga. Subjek ketiga I, predikatnya juga love. Gitu ya. Jadi fanboys di sini dia menghubungkan tiga SP. Syaratnya ada koma-komanya seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, tapi ini bisa kita pendekkan. Oke, karena I love-nya kan sama. Itu bisa kita pendekkan jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Tanpa mengubah artinya atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi artinya tetap saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, tapi bedanya dengan yang tadi adalah di strukturnya, teman-teman. Jadi fanboys di sini ini tidak menghubungkan dua SP, tapi dia menghubungkan tiga objek. Jadi objek pertama adalah apple, objek kedua adalah oranges, objek ketiga adalah mangoes. Nah, kalau teman-teman menemukan parallel structure itu dianggap satu aja, teman-teman, karena paralel dia ya. Nah, ini kita anggap satu aja objeknya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi subjeknya I, predikatnya love, objeknya lah yang ada tiga, tapi kita anggap satu aja. Intinya ini objek semua. Seperti itu. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk setara ya Kak. Kalau fanboys kalimat majemuk setara, teman-teman. Kalau yang selain fanboys namanya kalimat majemuk bertingkat.
Bukan love-nya yang dikasih S. Karena pakai I nggak boleh pakai S ya, teman-teman. Jadi I loves apples itu salah kalimatnya. Karena I itu pakainya verb 1. I like you, bukan I likes you. Ya, misalkan, apalagi misalkan teman-teman. Misalkan saya butuh air, itu kita bukan bilang I needs water, tapi I need water. Seperti itu. Jadi kita pakai verb SCS itu hanya dipakai ketika orang ketiga jumlahnya tunggal. Sedangkan I itu orang pertama, teman-teman. Saya itu orang pertama. Ya, walaupun itu yang ngomong teman-teman, I itu berarti pasti orang pertama. Berarti teman-teman gitu ya. Nah, tapi you itu orang kedua yang mendengarkan. Kita nggak mungkin bilang, misalkan saya ngomong sama ayah saya di rumah, gitu ya. Saya bilangnya di sini bilangnya you gitu. Nah, pasti ayah saya nggak dengar. Karena ayah saya posisinya orang ketiga. Seperti itu. Jadi you itu pasti orang yang mendengarkan. Itu namanya orang kedua. Nah, orang ketiga itu orang yang tidak terlibat di dalam percakapan, tapi dia dilibatkan atau dijadikan pembicaraan. Contohnya, saya ngomong sama Rita. Nah, saya ngomongin Wawan. Nah, itulah yang disebut dengan orang ketiga. Nah, kalau orang ketiga itu tunggal, barulah kata kerjanya ditambahkan S. Ya, contohnya, Wawan menyukai apel. Wawan loves apples. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau eh, subjeknya itu adalah orang pertama, orang kedua, ataupun jamak, gitu ya, maka jangan dikasihkan S ke kata kerjanya. Seperti itu. Nah, itu penggunaan verb SCS. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke selain fanboys. Em, jadi, kalau yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Contohnya adalah, I love apples because they are a source of vitamin A. Nah, di situ ada subjek I, predikatnya adalah love. Kemudian ada conjunction because, teman-teman. Ada subjek lagi they, predikatnya adalah are. Nah, ini adalah karakteristik dari conjunction yang selain fanboys. Pasti kalimatnya nanti jadinya atau lengkapnya harus memiliki lebih dari satu subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke contoh soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, lanjut dulu. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal gini, saya pengen nyoba, ini belum saya coba, tapi kita coba dulu ya, teman-teman. Kita coba gunakan Google Translate. Oke. Kita gunakan untuk menentukan verb SES. Caranya kita belajar grammar gitu ya, dalam bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Bisa nggak kira-kira? Coba kita mau bilang, Wawan, sorry teman-teman, belum saya klik. Layar teman-teman sudah pindah ke Google. Oke, sudah ya. Nah, eh, Wawan menyukai, menyukai apel. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, Wawan menyukai apel. Kalau dilihat, Wawan loves. Kata kerjanya dikasih S ya, teman-teman. Kenapa? Karena Wawan itu adalah orang ketiga. Nggak mungkin kalau Wawan itu saya, tapi saya bilangnya Wawan. Kan nggak, pasti bilangnya saya gitu ya, bukan Wawan. Seperti itu. Jadi kalau orang ketiga itu bukan orang yang ngomong, bukan juga yang diajak ngomong, teman-teman. Itu dianggap orang ketiga. Nah, orang ketiga itu kalau jumlahnya tunggal, barulah kata kerja itu dipakaikan S. Itu penggunaan verb SES. Tapi misalkan kita bilang, saya menyukai apel gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, tidak ada S di love-nya. Gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena saya itu orang pertama. Sedangkan verb SES itu hanya bisa dipakai untuk orang ketiga dan jumlahnya tunggal atau satu. Seperti itu. Nah, itu caranya kita belajar grammar dari Google Translate, teman-teman. Ternyata bisa. Gitu ya. Tapi tidak saya sarankan untuk mentranslate artikel menggunakan Google ya, karena dengar-dengar itu hasilnya nanti tidak bagus. Tapi kayaknya saya juga pernah dengar katanya Google Translate sekarang tidak separah dulu. Intinya sekarang udah lumayan, tapi saya juga belum nyoba, jadi tidak saya sarankan teman-teman. Seperti itu. Kalau apples kenapa pakai akhiran S? Karena apa? Karena jamak. Ya, kalau kata benda itu kalau dikasih S dia jamak ya, teman-teman.
Misalkan buku, buku itu book, kalau mau bilang buku-buku atau bukunya jamak pakai S. Dan kalau kata benda itu bisa dihitung, contohnya apel ya teman-teman, itu kan bisa dihitung. Kita bisa bilang sebuah apel, dua buah apel, tiga buah apel itu bisa. Artinya kata benda itu bisa dihitung. Nah, kalau kata benda itu bisa dihitung dan diletakkan sebagai objek, maka kata benda itu harus jelas. Misalnya dikasih sebuah, di situ dikasih sebuah, itu nanti jadinya S-nya hilang. Jadi I love an apple. Nah, tapi kalau nggak ada penjumlahnya atau nggak ada penjelasnya, maka kata benda yang bisa dihitung itu wajib dijamakkan. Nah, itu kalau kata benda itu terletak di objek, seperti itu. Supaya jelas, teman-teman. Karena kalau kita bilang seperti ini, saya punya kucing. Memang kalau dalam bahasa Indonesia enak ya, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak nggak ada masalah gitu ketika kita bilang saya punya kucing. Tapi kalau kita pakai gaya bahasa itu atau gaya bahasa Indonesia dipaksakan ke bahasa Inggris dan kita ngomong ke orang Inggris, ketika kita bilang saya punya kucing, seolah-olah teman-teman, seluruh kucing di dunia ini adalah punya kita. Seperti itu. Jadi kita harus perjelas kucing yang mana supaya eh, orang yang kita ajak ngomong, orang Inggris yang kita ajak ngomong itu atau orang Amerika, intinya orang yang berbahasa Inggris gitu ya, itu tahu kalau tidak semua kucing di dunia ini punya kita. Punyanya yang ngomong. Misalkan kalau saya ngomong ya bukan punya saya. Jadi itu salah satu namanya ini teman-teman. Eh psikolinguistik kalau nggak salah. Jadi perbedaan pandangan pengguna bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu kalau kita ngomong saya punya kucing itu nggak masalah. Orang bisa paham oh maksudnya kucingnya satu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bisa bilang saya punya kucing. Kita harus bilang saya punya seekor kucing. Seperti jadi harus ada seekornya supaya apa namanya menjelaskan kalau cuman satu kucing aja yang kita punya, bukan seluruh kucing di dunia ini. Seperti itu. Kak boleh diulang kenapa ada huruf S di kata apples-nya? Karena apelnya itu jamak, Mister. Jadi kata benda itu ditambahkan S ketika kata benda itu jamak. Tapi hanya bisa kata benda yang bisa dihitung aja. Contohnya buku, contohnya lagi rumah, contohnya lagi yang bisa dihitung itu apalagi teman-teman. Misalnya bolpen gitu ya. Teman itu kalau dijamakkan dikasih S. Seperti itu. Miss. Oke, saya ulangi lagi ya. Kata benda ditambah S ketika kata benda itu jamak atau banyak seperti itu. Tapi di situ apelnya tidak disebutkan jumlahnya, Kak. Ya karena memang tidak ada jumlahnya, teman-teman. Dan kalau tidak ada jumlahnya maka harus diperjelas. Gitu. Kalau misalkan kita suka apel yang enggak, maksudnya suka apel apa aja ya udah dijamakkan sekalian. Seperti itu. Kenapa pas di Google Translate itu pakai S, Kak? Maksudnya yang mananya yang pakai S, teman-teman? Apelnya kah? Atau nanti teman-teman dengarkan dari rekaman saya tadi ya. Jadi yang kata benda kalau di objek dan bisa dihitung itu harus dijamakkan. Nanti teman-teman bisa ikuti dari rekaman. Karena itu sebenarnya nggak nyambung dengan materi kita hari ini. Saya pengen teman-teman fokus dengan conjunction. Seperti itu. Gitu ya. Karena jadi kemana-mana. Saya tadi pengen menjawab yang penggunaan SIS di kata kerja. Ada yang tanya lagi Kak, penggunaan SIS di kata benda. Nanti nggak ada selesainya teman-teman. Karena memang kata benda, maksud saya gini, karena grammar itu dalam bahasa Inggris pasti nyambung. Hari pertama kemarin kan masih kita pakai hari ini. Hari ini pasti kita pakai besok. Hari besok pasti kita pakai besoknya lagi dan seterusnya. Jadi grammar itu pasti nyambung. Cuman saya pengen teman-teman fokus dulu dengan materi kita yang hari ini. Seperti itu. Biar nggak kemana-mana teman-teman. Saya takutnya ada yang belajar bahasa Inggris benar-benar dari nol. Dan kalau ke apa bahasa Jawanya itu kejejal. Kebanyakan materi apalagi melenceng kemana-mana nanti malah bingung. Saya pengennya fokus dengan materi yang hari ini dulu. Ada materi tentang uncountable noun nanti, Sir. Itu tempatnya nanti di hari ke uncountable noun itu hari ke 7 ya, kalau saya nggak salah. Kalau saya ingat saya hari ke-7 tentang preposisi. Nanti kita akan belajar tentang objek. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini saya ambilkan dari buku Longman ya, teman-teman. Jadi buku Longman itu yang saya sampaikan dikasih dari lembaga, tapi saya nggak pakai. Nah, tapi untuk contohnya saya lihat ternyata mudah dipahami gitu. Jadi saya pakai. Nah, caranya sama, teman-teman.
kita cari predikatnya dulu. Jadi materi hari pertama kemarin itu pasti kita akan pakai selalu di materi-materi selanjutnya. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kata apa? Ada yang tahu predikatnya di soal yang mana? Ya, betul. Ada kata occurred, itu verb 2 ya, teman-teman. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, subjek dari kata occur di sini adalah kata a power failure, kata benda intinya di failure-nya. Itu kata benda inti sebagai subjeknya. Nah, kalau a power-nya itu kata sifat. Kata benda di subjek atau di objek itu bisa panjang banget, teman-teman. Karena dia dijelaskan oleh kata sifat. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya subjek predikat, tapi teman-teman jangan buru-buru dulu. Karena subjek predikat di dalam kalimat itu ada kemungkinan muncul lebih dari satu. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman lagi, adakah predikat lagi? Ternyata sudah ada jawaban dari Miss Minar nih. Jadi eh, ada predikat lagi selain occur, yaitu went. Itu verb 2 dari kata go, teman-teman. Gitu ya. Subjeknya adalah kata the lambs. Nah, berarti kalau ada dua subjek, dua predikat, kalimat nanti akan membutuhkan yang namanya conjunction. Artinya tugas kita di sini mencarikan ABCD yang bisa jadi, yang mana yang conjunction, yang bisa jadi konektor atau penghubung di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, di pilihan ABCD, yang termasuk ke dalam conjunction itu hanya ada di satu pilihan, teman-teman. Yaitu yang Bravo itu dari keluarganya fanboys. Seperti itu. Gitu ya. Mohon maaf, teman-teman, tulisan saya Calibri ya, nggak bisa nulis Times New Roman. Tapi yang pasti bisa dibaca ya, teman-teman. Nah, di situ yang alpha, dan itu kelas katanya keterangan. Kita tidak bisa memasukkan keterangan atau adverb sebagai conjunction, karena beda kelas kata. Kalau beda kelas kata, beda penggunaan di dalam kalimat. Seperti itu. Kalau yang Charlie sama Delta itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Later sama next itu bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata keterangan. Nah, kita nggak butuh adjektif, kata sifat. Kita juga nggak butuh adverb, kata keterangan. Kita butuhnya conjunction atau kata hubung. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Insya Allah Unpad, Mas. Amin. Oke, seru untuk conjunction fanboys, apakah harus sama-sama kalimat simple past? Jawabannya tidak selalu sama. Tergantung pesan yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada memang conjunction yang tensesnya itu harus sama, teman-teman. Kalau present ya present, kalau past ya past gitu ya. Nah, conjunction apa? Conjunction when, intinya conjunction when, teman-teman, atau conjunction while. Nah, selain conjunction when sama while, ini maksudnya sama gini, kalau sebelumnya lampau, past, maka setelahnya juga past. Lampau gitu ya. Verb 2 gitu. Tapi kalau sebelumnya present, verb 1 atau verb SIS, nah nanti setelahnya itu juga harus pakai present. Verb 1 atau verb SIS. Kalau while biasanya pakai verb ing, teman-teman. Jadi auxiliary verb, to be verb ing biasanya. Kalau pakai while. Gitu ya. Nah, jadi intinya gini, ada beberapa conjunction yang memang wajib tensesnya sama, tapi ada juga yang tidak. Jadi selain when sama well itu tensesnya bebas. Gitu ya. Seperti maksudnya tidak harus sama. Bahkan ada yang harus berbeda, teman-teman. Ada yang memang harus berbeda juga tensesnya, tidak boleh sama. Yaitu conjunction since. Seperti itu. Intinya kembalinya ke konteks atau pesan. Tapi gini, teman-teman tidak perlu belajar mendalam mengenai tenses gitu ya. Kenapa? Karena di TOEFL itu tidak dipertanyakan. Tenses yang perlu teman-teman kuasai hanya perbedaannya fakta sama lampau. Present sama past saja. Verb 1 verb SIS dan juga verb 2 saja. Gitu ya, teman-teman. Jadi verb 1 verb SIS itu present atau fakta. Kalau verb 2 itu dipakai di lampau. Itu selain itu misalkan ada teman-teman present continuous, present perfect continuous, past perfect continuous dan seterusnya, itu nggak perlu teman-teman kuasai karena itu nggak dipertanyakan di TOEFL seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh kedua, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah predikat? Kalau ada, yang mana? Ya, betul. Ada kata was, itu adalah linking verb ya. Itu bukan auxiliary teman-teman. Karena kalau auxiliary to be itu pasti ada verb setelahnya. Sedangkan late itu adalah kata sifat. Gitu ya teman-teman.
Nah, di sini ada predikat, tapi belum ada subjeknya. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek, ya. Karena di dalam kalimat bisa saja predikat muncul lebih dari satu. Nah, di soal itu memang ada predikat lagi, teman-teman, yaitu kata missed. Betul, karena saya lihat ada yang menjawab missed juga. Jadi missed di situ artinya melewatkan. Subjeknya adalah I. Nah, artinya apa? Kalimatnya nanti akan memiliki dua subjek, dua predikat, atau kalimat majemuk. Otomatis kita akan juga butuh yang namanya conjunction. Jadi teman-teman jangan mencari subjeknya aja, tapi cari yang conjunction yang diikuti dengan subjek. Cari conjunction subjek, teman-teman. Yang alpha tidak bisa karena hanya subjek, yang bravo tidak bisa karena hanya conjunction, yang Charlie tidak bisa karena hanya subjek. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction since artinya karena ya, bukan sejak. Subjeknya adalah he. Artinya dia untuk laki-laki seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjiannya atau acara janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, dari dua contoh soal tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman, silahkan. Sepertinya aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita praktekkan yang teman-teman sudah pahami dari penjelasan saya tadi ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, teman-teman jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng, teman-teman. Baik, ada jawaban dari teman-teman Delta, Delta Charlie. Oke, antara Delta atau Charlie, mari kita cek bareng ya. Oke, jadi kalau dilihat, di situ ada predikat appears, teman-teman. Subjeknya adalah nebula. Oke, nah sebelumnya kata the nebula itu sudah ada conjunction although. Oke, jadi although itu kelas katanya adalah conjunction. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di kamus. Nah, setelah koma itu ada predikat lagi yaitu contains, tapi dia belum punya subjek. Artinya teman-teman hanya diminta untuk mencarikan subjeknya saja. Jadi teman-teman cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja, ya. Nah, kalau yang alpha so that itu dia conjunction ya, teman-teman. Oke, jadi so that itu sinonim dari kata so yang artinya yang kelas katanya adalah conjunction artinya sehingga. Nah, kita nggak butuh conjunction karena conjunction tidak bisa jadi subjek, ya teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo memang di situ ada subjek it, tapi ada conjunction that. Nanti conjunctionnya double, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa ya. Nah, kalau yang Charlie juga sama. Di situ memang ada subjek it, tapi ada conjunction lagi, yaitu so. Nanti conjunctionnya double. Jadi nggak bisa ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, although the nebula appears diffuse and faint, it contains vast regions of interstellar gas and dust. Jadi meskipun nebula itu nampak diffuse itu redup gitu. Maksudnya kayak berkelap-kelip dan redup gitu ya, teman-teman. Dia atau nebula itu mengandung atau memiliki wilayah yang sangat luas dari gas interstellar. Interstellar itu gas luar angkasa gitu ya, teman-teman. Dan pasir luar angkasa, seperti itu. Ini berarti tinggal nyari subjeknya ya. Betul, teman-teman. Karena yang hilang di sini hanya subjeknya, bukan conjunction ya. Karena di soal sudah ada conjunction, maka jangan dimasukkan conjunction lagi kalau subjek predikatnya cuma dua. Kalau di kalimat itu ada dua conjunction, maka subjek predikatnya harus tiga, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau dalam satu kalimat cuma boleh ada satu conjunction ya, Sir? Tidak. Jadi tidak cuma satu. Misalkan ada tiga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi harus mengikuti ya aturannya. Jadi gini, misalkan subjek predikat, ini kan kalimat sederhana. Kalau mau diikuti subjek predikat lagi, nanti jadi kalimat majemuk. Harus ada conjunction yang memisahkan.
Nah, kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi nggak apa-apa, harus ada conjunction lagi. Dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi jumlah conjunction itu mengikuti jumlah dari subjek predikat. Gitu ya. Jadi subjek predikatnya cuma 2, conjunctionnya 1. Subjek predikatnya 3, conjunctionnya 2. Dan seterusnya seperti itu. Oh, bukan karena ada koma setelah ven ya, jadi nggak harus conjunction. Conjunction itu jumlahnya, Miss. Yang kita lihat jumlahnya. Kita butuh conjunction nggak di situ. Jadi walaupun ada koma kalau di soal itu sudah ada conjunction dan kita memang tidak butuh conjunction, ya jangan dimasukkan conjunction lagi. Gitu ya. Karena nanti jadi double dan kalau kita artikan nanti nggak enak, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau Charlie-nya udah ada berarti nggak usah dicari. Kalau oh maksudnya conjunction ya, maaf, saya kira pilihan cari. Kalau conjunction-nya sudah ada berarti nggak perlu dicari. Nah, misalkan teman-teman tadi ya di awal tadi kan makanya saya teman-teman saya ajak main-main tadi ya. Kalau misalkan di soal teman-teman menemukan subjek, predikat, conjunction yang hilang di titik-titik kira-kira apa teman-teman? Iya kan? Subjek sama predikat. Nanti biar jadi kalimat lengkap. Nah, sekarang saya balik. Misalkan soalnya berupa conjunction subjek predikat, titik. Berarti di titik-titik di sini yang hilang apa? Sama kan, teman-teman? Hanya turunkan aja. Jadi jangan dimasukkan conjunction lagi karena nanti conjunctionnya double seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Di situ ada predikat is, subjeknya it. Kemudian, sebentar teman-teman. Kemudian predikat lagi yaitu causes, subjeknya sugar. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Oke, cari A, B, C, D yang conjunction saja. Kalau yang alpha memang ada conjunction, tapi di situ salah diikuti subjek predikat lagi. Nanti subjek predikatnya ada 3 dong, ya kan teman-teman? Kalau subjek predikat di dalam kalimat itu ada 3, maka harusnya kita butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, pilihan alpha conjunctionnya cuma 1. Berarti alpha nggak bisa kita masukkan ke dalam titik-titik. Karena kita masih akan kehilangan 1 conjunction lagi. Nah, yang Bravo itu conjunction, jadi kemungkinan Bravo bisa. Charlie nggak bisa karena dia subjek, bukan conjunction, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Delta ada conjunction, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double ya, teman-teman. Karena setelahnya titik-titik sudah ada kata bendanya, jadi jangan dimasukkan kata ganti. Nanti subjeknya double. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, it is a misconception that sugar causes hyperactivity in children. Jadi merupakan sebuah kesalahpahaman bahwa gula menyebabkan hyperaktif gitu ya pada anak-anak seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Bravo, jangan takut benar ya teman-teman. Kalau belajar jangan takut benar ya, apalagi salah jangan takut. Karena nggak dosa kok teman-teman. Jadi ada jawaban Bravo, Charlie dan juga Delta. Ini makin banyak ya. Mungkin nggak ada yang menjawab Alpha. Nah sekarang kita cek aja bareng. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Karena yang wajib ada di dalam kalimat itu subjek predikat. Dan yang paling gampang dicari adalah predikatnya teman-teman. Nah di situ ada auxiliary verb yaitu may result. Subjeknya adalah differentiates and contrasts.
Kemudian ada predikat lagi yaitu is varied, yang mana belum ada subjeknya, juga belum ada conjunction yang nantinya akan menghubungkan dua SP-nya. Jadi tugas kita adalah mencari conjunction dan subjek. Oke? Yang alpha, di situ ada keterangan. Keterangan itu nggak bisa jadi conjunction, juga nggak bisa jadi subjek gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada preposisi diikuti objeknya, dia menjadi keterangan. Oke? Jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction if itu conjunction ya, seperti yang ditanyakan salah satu dari teman-teman tadi, saya masih ingat. Kemudian subjeknya adalah the exposure time. Jadi kemungkinan bravo ini bisa, secara struktur dia sudah mengikuti bentuk conjunction subject. Oke, jadi yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subjek di exposure time, tapi tidak ada conjunction-nya, nggak bisa. Kita tadi juga butuh conjunction ya, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction, tapi tidak ada subjeknya, jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan, dalam fotografi, bayangan-bayangan dan kontras-kontras yang berbeda, itu bisa berdampak, bisa muncul, maksudnya gitu ya, teman-teman, atau bisa dihasilkan gitu. Jika waktu exposure-nya itu divariasikan atau disesuaikan dengan cara menutupi dengan sebagian atau sebagian menutupi gitu ya. Atau menutupi dengan sebagian gitu maksudnya teman-teman. Lensa kameranya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar. 30 detik dicoba dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, bravo. Oke, kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is used, subjeknya GPS technology, ada conjunction as di situ teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, cuman sebelum titik-titik sudah ada subjeknya yaitu sonar technology. Jadi di sini kita hanya butuh predikat satu lagi ya, karena ada conjunction di dalam kalimat predikatnya harus ada dua teman-teman. Oke, carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Oke. Yang alpha di situ berupa auxiliary verb. Dia bisa jadi predikat, jadi kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo di situ ada conjunction that, kita nggak butuh conjunction, kita butuhnya cuman predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie, verb ing itu tidak bisa jadi predikat ya, kalau tidak ada auxiliary sebelumnya, jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ, nah hati-hati teman-teman. Yang delta, use di sini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Karena sebelumnya ada kata the. Ya, dan the itu pasti setelahnya harus ada kata bendanya sebelum dia nabrak preposisi atau bagian kalimat yang lain. Seperti itu. Jadi ini kata benda, teman-teman, bukan kata kerja. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Kata benda tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang alfa, ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan tepat sebagaimana atau seperti halnya GPS teknologi dipakai untuk navigasi di darat. Nah, teknologi sonar atau teknologi gelombang suara itu digunakan untuk pemetaan bawah air dan navigasi bawah air seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, for di sini nggak bisa berfungsi sebagai conjunction nggak, Mister? Pertanyaan saya nih, saya lempar dulu ke teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah for di sini conjunction atau preposition? Kira-kira teman-teman. Iya, betul. Dia adalah preposition, bukan conjunction. Dan sudah dijawab langsung oleh Miss Afrida alasannya. Kenapa kok dia tidak bisa jadi conjunction? Karena setelahnya bukan subjek predikat, tapi hanya diikuti kata benda, teman-teman. Nah, itu objeknya. Gitu ya. Jadi kata preposisi itu merubah objeknya menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi jawabannya itu bukan conjunction ya, Miss. Predikat dalam satu kalimat boleh sama ya? Boleh, teman-teman. Jadi boleh nggak apa-apa. Karena maknanya kan sama gitu.
Jadi is used, kalaupun diganti juga nggak apa-apa. Intinya yang ingin disampaikan itu nyambung gitu ya, teman-teman. Karena sinonimnya use itu ada banyak. Contohnya utilize. Utilize itu verb satu ya, artinya menggunakan. Misalkan lagi selain used itu eh, ini teman-teman, apa namanya? Utilize, use sama ini, sorry, function. Maaf, function itu juga bisa diartikan use seperti itu. Apply juga bisa. Good. Apply juga bisa. Nah, itu sinonim, teman-teman. Jadi itu diganti is applied, is utilized, is functioned, is equipped juga bisa. Jadi equip juga bisa. Kalau untuk alat, eh, equip juga bisa. Itu sinonim ya, teman-teman. Jadi pakai sinonimnya nggak masalah. Ya Allah, sinonim itu sering juga ditanyain di reading. Betul. Makanya saya sampaikan, teman-teman, di hari pertama sekali, yang paling penting buat teman-teman di dalam TOEFL itu adalah vocab. Semakin banyak vocab teman-teman, akan semakin mudah teman-teman belajar dan juga semakin mudah teman-teman mengerjakan soal TOEFL, entah itu reading, listening, dan juga structure. Nah, pertanyaan sekarang gimana vocab teman-teman bisa bertambah dengan cepat? Yaitu dengan sering-sering mengerjakan latihan. Semakin sering teman-teman mengerjakan latihan, saya pastikan teman-teman akan semakin sering menemukan kosakata baru atau vocab-vocab baru. Dan itu saya mohon ditulis, kalau nggak ditulis bakalan hilang teman-teman. Seperti itu. Online kenapa nggak bisa jadi conjunction Kak? Karena artinya di atas tanah atau di gimana ya teman-teman? Preposisi diikuti kata benda itu fungsinya keterangan. Sama kayak yang saya contohkan tadi. Misalnya rumah itu kata benda. Tapi kalau ada kata di sebelumnya, di rumah itu menjadi keterangan tempat. Itu ya. Gelas itu kata benda teman-teman. Iya kan? Gelas itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu penanda benda teman-teman. Nah, tapi kalau di dalam kalimat, di sebelumnya gelas itu ada kata di atau di dalam, itu dia menjadi keterangan nanti. Jadi, saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Nah, di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat. Nah, keterangan itu adverb, bukan conjunction. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat was, subjeknya the earth, ada conjunction that. Kemudian, nah harusnya sebelumnya tadi itu juga harus ada subjek predikat teman-teman, tapi belum ada. Jadi di sini teman-teman disuruh mencari subjek kemudian predikat. Ya betul, jawabannya adalah yang Charlie. Ya teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Delta, Charlie. Oke, kita cek bareng ya. Di situ, sorry teman-teman, ada predikat are used, subjeknya adalah the bongo drums. Kemudian ada predikat lagi yaitu have never been used. Nah, tapi belum ada subjeknya ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh subjek dan juga conjunction yang nantinya akan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya teman-teman disuruh di sini disuruh mencari conjunction subjek. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada, teman-teman, conjunction subject. Artinya di sini teman-teman disuruh mencari conjunction yang fanboys. Karena yang bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, itu adalah fanboys. Nanti menghubungkan berbentuk paralel, teman-teman.
Kalau sebelumnya present, maka setelahnya biasanya itu juga diikuti present. Itu sama-sama pakai verb satu ya, satu pakai have, satu pakai to be are. Gitu ya, teman-teman. Nah, di pilihan ganda, satu-satunya conjunction fan voice itu cuma di satu pilihan ganda, yaitu yang delta. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, kalau kita masukkan yang alpha, nevertheless itu keterangan. Ya, keterangan itu bukan conjunction, itu beda kelas kata. Otomatis penggunaannya juga beda. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, however itu bisa conjunction, bisa preposition, gitu ya. Tapi di sini yang saya masukkan yang conjunction. Sorry, bukan preposition. Maksud saya gini, however itu bisa jadi conjunction, bisa jadi keterangan maksud saya. Maaf, teman-teman. Nah, tapi kita tidak butuh conjunction dan juga tidak butuh keterangan. Kita butuhnya yang fanboys. Karena kalau ada conjunction harus ada subjek lagi. Sedangkan di situ tidak ada subjek lagi setelahnya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Apalagi yang Charlie ya, sama kayak yang Bravo tadi, kalau kita mau masukkan conjunction di situ, kita juga harus masukkan subjeknya. Tapi yang Charlie nggak ada subjeknya, cuma conjunction aja. Tidak bisa. Seperti itu. Nah, tapi nggak ada komanya. Nah, teman-teman, yang ada komanya itu adalah ketika conjunction fanboys menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau conjunction fanboys itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang setara saja atau yang sama saja, gitu ya. Sebentar, saya bukakan kamus dulu, teman-teman. Nah, contohnya kita cari kata but ya. Tapi kalau di kamus ini kadang yang dipakai di speaking. Jadi kadang penulisannya tidak formal, teman-teman. Nah, contohnya gini, it's an old car, but it is very reliable. Nah, itu ada komanya ketika setelahnya but itu diikuti subjek predikat. Itu singkatan ya, teman-teman, dari it is, karena ada tanda petik S-nya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, contohnya adalah expensive but extremely useful. Jadi, but di sini ini hanya menghubungkan dua kata sifat, yaitu expensive, mahal, dengan kata sifat useful. Artinya berguna. Nah, itu jangan dikasih koma, tidak perlu dikasih koma. Apalagi yang dihubungkan cuma dua. Kecuali yang dihubungkan lebih dari dua itu pakai koma nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu perbedaan penggunaan fanboys di dalam penulisan dalam bahasa Inggris. Intinya gini, fanboys itu ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat harus ada koma sebelumnya. Nah, tapi kalau nggak ada komanya, berarti dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Sir, koma itu bisa menjadikan apa namanya, pemisah kalimat majemuk bertingkat ya? Jawabannya kalau di fanboys, tapi kalau di fanboys itu bukan bertingkat teman-teman, itu majemuk setara ya. Kalau di bertingkat itu apakah boleh dikasih koma? Jawabannya boleh. Apakah boleh komanya dihilangkan? Jawabannya boleh. Jadi koma itu tidak wajib di dalam kalimat majemuk bertingkat, teman-teman. Atau kalimat yang pakai conjunction selain fanboys itu tidak wajib pakai koma. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus pahami, saya hampir lupa, tapi karena ada yang bertanya tentang tanda baca, alhamdulillah saya jadi keinget teman-teman. Ada tanda baca atau punctuation yang fungsinya dia menjadi conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda baca ini sebagai conjunction teman-teman. Nah, tanda baca apa yang saya maksud itu? Yaitu tanda baca titik koma atau namanya semicolon. Nah, semicolon itu walaupun dia tanda baca, tapi dia sebenarnya fungsinya adalah conjunction di dalam kalimat. Jadi kalau ada semicolon, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Subjek predikatnya, seperti itu. Itu nggak ada subjeknya lagi ya, Sir? Tidak ada, karena fanboys tidak wajib menghubungkan dua SP. Nanti boleh dilihat rekamannya ya, teman-teman. Kenapa conjunction fanboys itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain. Tadi salah satunya adalah conjunction fanboys itu tidak wajib diikuti subjek predikat. Atau conjunction fanboys itu tidak wajib menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Boleh diulang Sir yang semicolon. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Semicolon atau titik koma itu adalah tanda baca yang kalau teman-teman temukan di soal struktur yang asli dari ITS, itu adalah conjunction, teman-teman. Jadi kalau menemukan ini di dalam kalimat, maka teman-teman wajib pastikan nanti subjek predikatnya harus lebih dari satu. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini tanda baca, tapi eh, nah, untuk contoh soalnya di latihan sebenarnya ada, teman-teman. Di latihan yang di luar kelas. Nanti teman-teman akan menemukannya dan ada pembahasannya.
Jadi kalau sekarang atau misalkan gini deh. eh, Misalnya ya teman-teman, ini kita kalau mau pakai semicolon juga bisa. Misalkan di sini pakai semicolon. Nah, maka setelahnya harus ada subjek. Jadi bongo drums di sini jamak, maka pakainya they. Nah, jadi the bongo drums are widely used in Latin and African music. Titik koma atau semicolon, they have never been used in traditional Western classical compositions. Seperti itu. Jadi titik koma itu dia dianggap sebagai conjunction. Makanya subjek predikatnya ada dua, teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Nah, atau kita coba cek di kamus ya, teman-teman. Kira-kira tanda baca itu ada nggak penggunaannya? Ternyata nggak ada. Di kamus kalau kita cari ternyata nggak ada, teman-teman. Atau coba kita cari semicolon gitu ya. Nah, di sini penggunaan kata semicolon, bukan penggunaan tanda bacanya, teman-teman. Sebentar ya. Em, Seharusnya ada sih, teman-teman, di kamus Longman ini. Cuman saya belum pernah mencoba mencari caranya, belum pernah. Tapi harusnya ada gitu ya. Apa namanya? Kata, maksudnya tanda baca itu penggunaannya apa aja harusnya ada seperti itu. Nah, kalau di kamus nggak ada, teman-teman. Penggunaan titik koma itu nggak ada. Yang ada adalah penggunaan kata semicolon. Jadi itu kata semicolon, namanya gitu ya. Penggunaan nama semicolon, bukan bukan titik komanya, tapi semicolon itu di dalam kalimat. Contohnya adalah a spurious semicolon. Nah, jadi pakainya semicolonnya, kata semicolonnya, bukan titik komanya. Tapi kalau di TOEFL itu keluar, teman-teman. Contohnya yang saya berikan tadi ya di contoh soal tadi seperti itu. Jadi kalau di sini mau pakai titik koma nggak apa-apa. Setelahnya tinggal dimasukkan they sebagai subjeknya nanti seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Silakan teman-teman dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng kalau gitu. Di situ ada predikat is influence. Nah, ternyata di sini ada, teman-teman ya. Di situ ada predikat is influence, subjeknya adalah it. Nah, di sebelumnya subjek it itu ada tanda baca titik koma. Yang artinya tanda baca ini dia fungsinya adalah sebagai conjunction. Gitu ya. Nah, artinya kita tadi harusnya membutuhkan predikat lagi di sini, tapi nggak ada, berarti kita butuh predikat di situ. Subjeknya adalah kata human behavior. Jadi teman-teman hanya diminta mencari predikat saja, oke? Yang alfa ada kata men-men di belakang kata, teman-teman. 90%. Kata yang berakhiran dengan men-men itu dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu nggak bisa jadi predikat. Artinya yang alfa tidak bisa ya, kita butuhnya predikat tadi. Kalau yang Bravo memang ada predikat, tapi subjeknya nanti double. Sudah ada kata benda behavior, jangan ditambahkan lagi kata ganti it. Kalau yang Charlie di situ ada kita nggak butuh conjunction ya, teman-teman. Kita hanya butuh predikat saja. Jadi kalau dimasukkan conjunction nanti conjunctionnya double. Ada titik koma, ada juga that di situ. Jadi Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca human behavior involves a lot more than basic instincts. It is influenced by culture, upbringing, and social interactions. Nah, ini kalau diartikan secara konteks gitu ya, perilaku manusia itu melibatkan lebih dari sekedar atau tidak hanya gitu ya, insting semata. Nah, tapi dia juga tapi dia juga dipengaruhi oleh budaya, kemudian gaya didik,
gitu ya, atau cara membesarkannya, dan juga interaksi sosial, kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan conjunction di dalam kalimat, gitu ya. Teman-teman ingat, di dalam kalimat conjunction itu tidak wajib ada. Nah, kapan conjunction itu diperlukan? Ketika di dalam kalimat nanti subjek predikat itu ada lebih dari satu. Nah, tapi teman-teman harus ingat ada conjunction yang agak bandel namanya fanboys. Conjunction fanboys itu bisa juga menghubungkan bagian kalimat yang sama. Walaupun dia juga bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Nah, nanti saya minta teman-teman sambil mereview rekaman kelasnya dari awal, dicatat poin-poin pentingnya yang teman-teman sudah pahami. Kalau ada yang belum paham ditanyakan lewat Japri, nanti saya bantu lewat Japri, dan tolong kalau sudah paham ditulis. Karena kalau nggak ditulis pasti teman-teman nanti bingung. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, di materi conjunction hari ini cuma bisa benar nebak 3K. Memang agak susah ya. Nah, jadi gini teman-teman. Memang materi kita semakin ke belakang semakin susah. Gitu ya. Besok materi kita itu akan lebih susah lagi. Gitu. Nah, tapi gini, saran saya teman-teman eh, urut, belajarnya urut. Dan jangan sampai ketinggalan ya. Karena memang kadang kita kesulitan karena ketinggalan di tengah-tengah. Jadi maksudnya kita baru gabung di tengah-tengah, ketinggalan pembahasan yang awal-awal jadi bingung. Seperti itu. Dan kita nggak bisa harus menunggu satu dua orang ya. Jadi kita sepakati kita mulai jam 7 TET WIB itu kita mulai. Nah, nanti yang bisa kita usahakan adalah supaya teman-teman bisa gabung di jam 7 TET supaya bisa tidak tertinggal seperti itu. Kemudian K itu conjunction-nya titik koma, bukan and. And di sini bukan conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat, Miss. Karena setelahnya itu nggak ada predikat lagi. Gitu ya. Jadi and di sini ini menghubungkan tiga struktur objek dari preposisi, yaitu culture, pertama ya. Yang kedua adalah upbringing. Dan yang ketiga adalah social interaction. Ini bukan fanboys yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Iya benar, tinggal 10 menit aja susah ngejar pahamnya tadi. Jadi jadi saran saya memang teman-teman harus pelan-pelan aja nggak apa-apa teman-teman. Di review videonya. Kalau misalkan diulang-ulang nggak apa-apa. Misalkan tadi gimana? Itu diulang-ulang. Nah nanti kalau sudah paham ditulis nggak apa-apa. Supaya memastikan teman-teman paham teori yang sebenarnya cuma sedikit teman-teman. Gitu ya. Yang saya sampaikan itu sebenarnya cuma sedikit teorinya atau dasarnya aja. Nah, nanti tinggal praktekkan di latihan nanti atau di soal nanti itu tergantung vocabnya teman-teman. Jadi teori yang sudah kita pelajari disesuaikan dengan vocab teman-teman. Makanya saran saya sering-sering latihan. Karena di latihan itu nanti akan membentuk insting teman-teman. Insting itu gini teman-teman. Ketika kita mengerjakan tanpa harus berpikir lama-lama, itu kita sudah tahu jawabannya. Oh jawabannya ini. Karena saya sudah pernah dapat soal yang jenis seperti ini. Atau saya sering mendapatkan soal seperti ini. Itu nanti akan gampang banget ketika mendapatkan soal yang mirip. Berbeda dengan kita baru ketemu dengan soal yang seperti itu gitu ya. Itu pasti pertama bingung dulu. Itu wajar teman-teman. Seperti itu. Kemudian titik koma itu di luar fanboys dan titik koma di luar fanboys maksudnya gimana? Saya bingung. Titik koma di luar fanboys dan di luar. Sebentar ya. Mohon maaf. Maksudnya titik koma intinya titik koma itu conjunction gitu teman-teman. Kapan kita menemukan di luar dua hal ini, gimana memahaminya? Jadi di luar hal itu hanya titik koma teman-teman. Nah itu aja. Jadi sudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi selain conjunction fanboys sama conjunction selain fanboys itu hanya titik koma. Kalau teman-teman menemukan kasus titik koma itu adalah conjunction. Seperti itu. Kemudian as long as English is a human language, everyone can speak it well. That's right. So you can practice it everywhere. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya dimanapun. Bahkan jujur teman-teman, ini saya jujur ya, saya belajar di sekolah dengan belajar di luar dari main game, dari lagu, dari film, itu saya lebih dapat dari luar, dari game, dari film, dari lagu gitu. Untuk bahasa Inggris ya. Nah, kenapa? Karena di sekolah itu terlalu banyak istilah, banyak teori. Contohnya tenses. Tenses itu sebenarnya tidak perlu dijelaskan menggunakan nama tenses, teman-teman. Karena di Indonesia kita nggak punya, makanya kita bingung gitu ya. Dan di sekolah itu dituntut menggunakan buku atau textbook, yang mana buku itu banyak sekali istilah-istilah yang sebenarnya tidak perlu diketahui, gitu ya. Bahkan kalau teman-teman coba tanya orang yang luar negeri, orang-orang yang asli dari Amerika, coba tanya apa itu gerund.
apa itu participle, pasti mereka bingung. Gitu. Tapi ketika mereka ngomong grammarnya benar, mereka bisa menggunakan gerund dengan tepat, mereka juga bisa menggunakan participle dengan tepat. Tapi istilahnya nggak tahu. Gitu. Jadi istilah itu nggak penting teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mencocokologikan atau menggunakannya atau membandingkannya dengan yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sebentar, teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu karena belum saya absen ya. Sebentar, saya absen dulu teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ke absen, berarti ini ya teman-teman nggak keanggap, maksudnya dianggapnya jadi absen nanti jadinya. Jadi sebentar saya absen dulu. Mohon maaf tadi saya lupa juga. Sebentar ya. Em, oke, banyak banget ternyata teman-teman. Oke, selesai. Alhamdulillah. Nah, tapi saya makin senang. Semakin banyak saya makin senang teman-teman. Ini ya teman-teman semakin semangat, saya juga makin semangat bikin latihan soalnya. Kemudian Kak, pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan yang mana, Miss? Ada 16 tenses, bahasa Indonesia nggak ada. Ya, Indonesia nggak ada tenses, teman-teman. Kita mau bilang makan, ya makan aja. Nggak ada makaning, makans, makanet, nggak ada ya. Kak, punten, ada list jadwal pembahasannya nggak ya? Misalnya hari ini conjunction, besok apa, dan seterusnya. Di hari pertama, Miss. Di rekaman hari pertama sudah saya sampaikan untuk silabusnya. Ya, di hari pertama kemarin. Atau kalau misalkan teman-teman ketinggalan bisa lewat rekaman. Rekaman hari pertama itu ada di awal-awal silabus kita atau roadmap gitu ya. Jadi alur nanti kita belajarnya apa di hari pertama, di awal-awal ketika kita perkenalan dengan program. Kemudian maaf saya baru tiba di kelas kemarin tugas luar kota, sir, tidak ada. That's okay. Intinya teman-teman kabar-kabar aja, oke? Jadi supaya saya juga bisa tahu gitu ya. Nanti teman-teman kabar-kabar aja. Kalau hari pertama pasti saya anggap masuk semua, teman-teman. Gitu ya. Shirley hadir. Baik, Miss Shirley. Pokoknya saya rekam ya. Maksudnya saya lihatnya itu dari partisipan Zoom, teman-teman. Kan di Zoom itu kan ada banyak tuh. Nah, itu saya rekam. Kemudian saya kemarin hari pertama nggak bisa ikut, nggak ikut apa teman? Sebab gitu ya mungkin. Sebab kemarin malam baru daftar Bimbel TOEFL-nya gimana? Yang saya sampaikan tadi, Mister. Hari pertama semua saya anggap masuk. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang tiba-tiba gabung di hari keempat misalnya, dimasukkan di grup sama admin itu baru di hari keempat, teman-teman konfirmasi aja. Nanti hari pertama sampai hari ketiga ya dianggap masuk terus. Seperti itu. Tapi itu bisa dicocokkan dengan di grup ya kan. Di grup kan ada tuh nomor baru dimasukkan itu kan pasti bisa. Nanti tetap saya cross check teman-teman. Kemudian baik Kak, punten kemarin belum hadir. Thanks a lot Kak. Nggak apa-apa teman-teman. Eh, intinya gini teman, dari lembaga sebenarnya tidak mewajibkan untuk teman-teman hadir secara live karena di rekaman juga bisa gitu ya. Cuman itu antusiasme saya sendiri karena semakin ramai di kelas semakin banyak ilmu yang saya dapat juga karena pasti dari pertanyaan teman-teman kan banyak yang bervariasi gitu ya. Nah, maka saya juga dapat ilmu baru gitu nanti. Terutama yang saya nggak tahu itu jawabannya apa, pasti saya carikan jawabannya dan itu jadi ilmu baru juga buat saya. Mohon maaf teman-teman, saya ngomongnya agak kepleset-pleset gitu ya. Kadang masih terkecoh untuk conjunction fanboys dan yang tanpa koma. Nah, sama, itu nanti teman-teman harus membiasakan supaya terbiasa jadi sering-sering latihan. Saya yakin pasti bukan cuma Miss Minarnya aja. Pasti banyak dari teman-teman yang sering terkecoh dengan conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat sama conjunction yang bukan menghubungkan dua subjek dua predikat. Itu teman-teman nanti akan harus sering-sering latihan untuk bisa membentuk yang namanya insting atau feeling lah bisa diartikan seperti itu. Terima kasih banyak telah senantiasa sama-sama teman-teman. Pokoknya kalau ada pertanyaan loncat, maksudnya lemparin aja, maksudnya ditanyakan aja gitu ya. Nanti kalau saya nggak bisa pasti saya bilang nggak bisa, tapi pasti saya carikan untuk PR. Kalau pertanyaan teman-teman melenceng, pasti saya bilang itu nanti kita bahas di hari kesekian gitu ya. Atau kalau sudah dibahas, pasti saya bilang itu sudah dibahas. Nanti silahkan dicek di hari kesekian seperti itu. Sir, soalnya latihan bisa dikirim ya, biar saya print buat memperbanyak jam terbang. Nah, untuk PDF latihan itu teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di video itu di bawah ada kolom deskripsi, saya sudah saya lampirkan linknya, gitu ya. Teman-teman nanti silakan download melalui link tersebut, seperti itu. Sir, ini udah boleh keluar Zoom. Sudah bisa teman-teman. Jadi terima kasih telah hadir semuanya ya. Nanti rekaman kelas dan latihan akan saya kirimkan.
Thank you teman-teman, and I hope that I'll see you again next time. The last I say, assalamualaikum and good night guys. See you.